Selamat pagi anak-anak yang terkasih. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua selalu dalam lindungan Tuhan ya. Pada pagi hari ini kalian akan belajar agama Katolik bersama Pak Dwi kelas 6. Materinya tentang gereja yang satu, kudus, Katolik, dan apostolik. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa kami yang ada di surga, Engkau telah mengutus Yesus Putramu untuk meletakkan dasar gereja. Bantulah kami agar sebagai anggota gerejamu, kami mampu hidup sesuai dengan teladan para rasul yang selalu hidup dalam kasih dan selalu digerakkan oleh Roh Kudus untuk mewartakan kabar baik bagi sesama kami. Kami mohon bimbingan-Mu agar kami dapat mengerti sifat-sifat gereja dan dapat melaksanakan tugas yang telah kami terima ketika kami dibaptis. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini, yang pertama, menjelaskan arti gereja. Yang kedua, mengetahui sifat-sifat gereja. Yang ketiga, menjelaskan arti gereja yang satu, kudus, Katolik, dan apostolik. Pengertian gereja. Gereja menurut fisik atau gedung adalah tempat umat Kristiani berkumpul untuk menjalankan ibadah maupun kegiatan rohani lainnya. Misalnya seperti latihan kur, bisminar atau putra putih altar, dan lain-lain. Nah, gereja sebagai umat Allah adalah gereja merupakan umat Allah yang percaya atau beriman kepada Allah melalui perantaraan Kristus dengan rahmat Roh Kudus. Nah, apa saja sih sifat-sifat gereja itu? Sifat-sifat gereja yang pertama adalah gereja yang satu. Yang kedua adalah gereja yang kudus. Yang ketiga, gereja yang Katolik. Dan yang keempat, gereja yang apostolik. Sifat gereja yang pertama adalah gereja yang satu. Ciri satu menegaskan bahwa gereja sebagai kumpulan orang-orang beriman kepada Kristus hendaknya berhimpun menjadi umat Allah dan menjadi satu tubuh. Terdapat di dalam kitab 1 Korintus bab 12 ayat 12. Gereja yang didirikan oleh Kristus dan Roh Kudus yang berkarya, serta Petrus terlibat di dalamnya. Sifat gereja yang kedua adalah gereja yang kudus. Gereja yang kudus ingin menegaskan bahwa gereja dipanggil kepada kekudusan oleh Tuhan. Terdapat dalam Injil Matius bab 5 ayat 48. Perlu diperhatikan juga bahwa kategori kudus yang dimaksud menegaskan bahwa gereja merupakan kumpulan orang-orang beriman yang terpanggil untuk hidup suci, yaitu hidup sesuai dengan kehendak Allah, sehingga gereja dapat membawa umatnya kepada kekudusan. Dengan cara bagaimana? Dengan cara bertobat dan berbuat baik. Sifat gereja yang ketiga adalah gereja yang Katolik. Gereja yang Katolik itu bersifat universal. Universal itu apa sih? Universal itu bersifat umum, tidak membeda-bedakan, semuanya sama. Nah, ciri Katolik ini mengandung arti gereja yang utuh, yang lengkap, tidak hanya setengah-setengah atau sebagian, dan menerapkan sistem yang berlaku dalam gereja. Sifat gereja yang keempat adalah gereja yang apostolik. Ciri ini mau ditegaskan adanya kesadaran bahwa gereja dibangun atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Yesus Kristus sebagai batu penjuru. Nah, dalam ciri ini terdapat dalam kitab Efesus bab 2 ayat 20. Gereja Katolik ingin mementingkan hubungan historis turun-temurun antara para rasul dan pengganti mereka, yaitu para uskup. Anak-anak, kesimpulan pada materi hari ini adalah yang pertama,
Gereja yang satu. Satu artinya gereja merupakan himpunan umat Allah yang menjadi satu tubuh dengan Kristus sebagai kepalanya. Yang kedua, gereja yang kudus. Gereja dipanggil kepada kekudusan oleh Tuhan. Kudus artinya memiliki hubungan yang erat dengan Allah sendiri. Yang ketiga, gereja yang Katolik. Gereja itu utuh, lengkap, tidak sebagian atau tidak setengah-setengah dalam menerapkan sistem yang berlaku dalam gereja. Yang keempat, gereja yang apostolik. Gereja itu dibangun atas dasar pewartaan para nabi dan para rasul dengan Yesus Kristus sebagai batu penjuru. Anak-anak, untuk tugas hari ini adalah 1. Apa saja sifat-sifat gereja? Dijelaskan ya. Yang kedua, apakah aku rajin mengikuti perayaan Ekaristi? Yang ketiga, bagaimana sikapku dalam mengikuti perayaan Ekaristi secara online? Anak-anak, untuk materi hari ini sudah selesai. Marilah kita tutup dengan doa. Mari kita ambil sikap berdoa yang baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, kami bersyukur kepadamu atas berkat dan penyertaan-Mu selama kami belajar tadi. Semoga apa yang baru saja kami pelajari dapat berguna bagi pertumbuhan iman kami dan senantiasa meneguhkan iman kami. Ajarilah kami agar selalu berbuat baik kepada sesama kami dan berkatilah aktivitas kami selanjutnya agar kami senantiasa diberkati serta dilindungi oleh Roh dan kuasa-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.